Ketika menyetujui permintaan Qian Peng tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Lin langsung mengeluarkan pedang surgawinya. Dengan cepat aura pekat menyelimuti tubuhnya. Saat energi surgawi mulai berkumpul di dalam pedangnya, Wang Lin pun segera menebaskannya. Qian Peng menatap tajam, ia lantas menunjuk jarinya ke depan untuk memblokir serangan yang Wang Lin lepaskan. Sehingga ketika dua serangan itu saling bertabrakan, terciptalah sebuah ledakan yang bergema ke seluruh langit. Serangan Wang Lin barusan mengandung energi surgawi, tentu saja akan membuat kekuatan pedang surgawi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sehingga setelah menerima serangannya, Qian Peng dibuat terlempar ke belakang, tangan kanannya terluka serta mengeluarkan darah. Kilau keterkejutan melintas di matanya. Ia tidak menyangka bahwa Wang Lin memiliki pedang surgawi, serta akan menyerangnya dengan kekuatan penuh pada serangan pertamanya. Meskipun berhasil membuat Qian Peng terkena serangan, perbedaan ranah membuat Wang Lin menyadari bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa mengalahkan Qian Peng yang berada di tahap menengah transformasi jiwa. Dengan cepat ia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Setelah bendera jiwa muncul, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera keluar. Wang Lin memerintahkan 12 jiwa utama dan fragmen jiwa lainnya untuk segera menyerang. Qian Peng menghardik dengan penuh amarah. Ia tidak habis pikir karena bisa-bisanya Wang Lin menyerangnya secara tiba-tiba. Seandainya ia tahu bahwa Wang Lin adalah orang yang licik, maka dirinya tidak akan mungkin memberinya kesempatan untuk menggunakan bendera jiwa. Sementara Du Tian yang sedari tadi memperhatikan pertarungan itu nampak sangat bahagia. Ia tidak menyangka bahwa Wang Lin benar-benar memiliki esensi dari sekte pemurnian jiwanya, serta begitu cerdas dalam melihat situasinya, yang mana setiap kali bertindak ia akan mengambil peluang terbaik. Setelah Qian Peng dikelilingi oleh fragmen jiwa, tubuhnya tidak bisa bergerak seperti sedang terkunci oleh sebuah tekanan yang luar biasa. Menyadari 12 jiwa utama sangat berbahaya baginya, dengan cepat Qian Peng mengeluarkan sebuah pedang di tangannya untuk segera secepatnya melepaskan diri. Kemunculan pedang itu membuat Du Tian nampak terkejut. Dengan cepat ia memberitahu Wang Lin bahwa pedang yang digunakan oleh Qian Peng adalah harta milik Zhu Kuizi. Meskipun pedang itu dianggap sebagai harta surgawi semu, tetapi kekuatan pedang itu sangatlah kuat sehingga tidak boleh diremehkan. Wang Lin menatap dingin ke arah Qian Peng dan berkata, "Ledakan!" Dengan segera 100 juta fragmen jiwa meledak. Ledakan fragmen jiwa itu menciptakan kekuatan penghancur yang sangat luar biasa, layaknya seperti senjata nuklir yang diledakkan. Wajah Qian Peng berubah menjadi pucat. Ia tidak menyangka bahwa Wang Lin akan melepaskan sebuah serangan yang sangat mematikan terhadapnya. Wang Lin melangkah ke depan dan melambaikan tangannya untuk menarik kembali 12 jiwa utama ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Setelah ledakan 100 juta fragmen jiwa barusan membuat formasi Suzaku menghilang, sehingga Wang Lin dapat melangkah dengan tenang dan berdiri di samping Du Tian. Karena ia sudah menggunakan bendera 1 miliar jiwa sebanyak 2 kali, maka secara alami bendera itu akan berubah menjadi gas hitam dan kembali ke bendera 1 miliar jiwa yang asli. Du Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Zheng Nio, kamu memang sangat boros dalam melakukan sesuatu, tetapi aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku sangat mengagumi keputusanmu dalam mengambil tindakan. Setidaknya seranganmu barusan akan membuat Qian Peng berpikir 2 kali jika ingin melanjutkan pertarungan." Sembari tertawa, Du Tian mengajak Wang Lin untuk segera kembali ke sekte pemurnian jiwa. Mereka berdua pun langsung escape dari tempat tersebut. Qian Peng menghardik penuh amarah karena ini pertama kalinya ia dipermalukan. Ia segera memanggil Hongdi untuk keluar. Setelah gadis itu muncul, Qian Peng menunjuk dahinya dan menyerap energi spiritualnya sampai kering, sehingga membuat wajah cantik Hongdi menjadi pucat. Bahkan yang lebih kejam, Qian Peng menyuruh Hongdi untuk menjilati luka yang ada di jarinya dengan mulutnya. Wadaw! Qian Peng menatap tajam ke arah Wang Lin menghilang. Ia berjanji akan membalasnya sebanyak ribuan kali lipat. Setibanya di sekte pemurnian jiwa, Du Tian menyuruh Wang Lin untuk segera menyerap energi surgawi dari semua giok langit yang berhasil mereka curi agar secepatnya dapat menembus tahap transformasi jiwa. Wang Lin mengangguk dan segera duduk bersila. Sementara Du Tian, ia langsung mengeluarkan kantong penyimpanan yang penuh dengan giok langit lalu menyebarkannya di sekeliling Wang Lin. Ia berkata, "Zheng Nio, kamu fokus saja pada proses penyerapan energi surgawinya, sedangkan masalah yang lain biarkan orang tua ini yang mengurusnya." Wang Lin menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih."
Dutian hanya tertawa dan melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih kepadaku, tetapi kamu harus mengingat apa yang kamu janjikan padaku. Lalu ia menghilang. Ketika Dutian berada di luar goa, ia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Zheng Nio ini benar-benar bernyali besar untuk membuat banyak fragmen jiwa meledak. Untung saja bendera yang ia gunakan hanya tiruan. Jadi semua fragmen jiwa yang ada hanyalah ilusi. Dutian memandang bendera 1 miliar jiwa yang ada di hadapannya. Ia tidak terlihat seperti sedang melihat harta karun, tetapi pada seniornya. Sementara Wang Lin, ia sudah memulai proses memurnikan energi surgawi di tubuhnya. Ketika energi surgawi memasuki tubuhnya, semua energi spiritual yang ada di dalam dirinya berubah menjadi bola inti emas yang mengandung energi surgawi. Setelah 3 hari berlalu, energi surgawi pada giok langit yang ada di sekitar Wang Lin sudah habis diserap. Namun semuanya masih belum cukup, sehingga Wang Lin kembali mengeluarkan sejumlah giok langit yang baru dari kantong penyimpanannya. Ketika energi surgawi memenuhi tubuhnya, energi spiritual surgawi perlahan membentuk meridian di dalam tubuhnya, layaknya seperti makhluk surgawi yang membentuk kembali tubuhnya. Perasaan yang sangat nyaman mengisi jiwa Wang Lin. Ia dapat merasakan energi surgawi memasuki jiwa asalnya. Ini merupakan tanda bahwa ia telah berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Kembali kepada Dutian yang dikejutkan oleh suara ledakan dari formasi pelindung yang bergema ke seluruh sekte pemurnian jiwa. Di langit muncul sebuah pusaran yang dari dalamnya keluar Zukuizi. Kedatangannya adalah untuk merebut bendera 1 miliar jiwa. Ia mengancam jika Dutian tidak menyerahkan bendera jiwa, maka ia akan menghancurkan sekte pemurnian jiwa. Ia segera melepaskan jiwa burung ponik dan mengubahnya menjadi bola api yang langsung menghujani sekte pemurnian jiwa. Dutian menatap tajam dan berkata, "Kamu benar-benar sangat kejam." Ia segera mengibaskan bendera jiwa dan tanpa ragu melepaskan 35 jiwa utama dan 1 miliar fragmen jiwa. Zukuizi segera mengulurkan tangan dan bulu merah muncul di tangannya. Ia berkata, "Api suci Sujaku muncullah." Secara tiba-tiba gelombang api mulai menyebar dengan bulu merah sebagai pusatnya. Nyala api ini mengeluarkan aura panas yang sangat luar biasa. Seluruh fragmen jiwa dan 35 jiwa utama ditarik mundur. Namun seluruh cincin yang ada di sekte pemurnian jiwa menghilang dari planet Sujaku. Wajah Dutian tampak suram karena hanya tinggal dirinya lah yang tersisa berkat 3 batu geok yang melindungi tubuhnya. Dutian segera duduk bersila di tengah formasi yang dikelilingi oleh 35 jiwa utama dan 1 miliar fragmen jiwa. Seluruh kekuatan dari fragmen jiwa berkumpul ke dalam tubuh Dutian, sehingga membuat kekuatan Dutian saat ini setara dengan ranah ascendan tahap akhir. Kilau keterkejutan melintas di mata Zukuizi. Ia tidak menyangka bahwa Dutian akan mampu menggunakan bendera jiwa sampai tahap seperti itu. Ia segera melambaikan tangannya, lalu muncul sebuah pedang merah di tangannya. Pedang ini adalah milik Sujaku pertama yang diberi nama Pedang Suzaku. Ia segera menebaskan pedang itu ke depan. Sementara jiwa Dutian juga membentuk sebuah pedang di tangannya yang terbuat dari energi spiritual. Hantaman 2 serangan pedang itu menciptakan sebuah ledakan yang bergema ke seluruh langit. Ekspresi Zukuizi berubah pucat dan dengan cepat ia mundur. Ia tidak habis pikir, padahal Dutian bukanlah tandingannya. Tetapi mengapa jiwa yang dibentuk oleh bendera jiwa memiliki kekuatan kematian yang sangat kuat? Jika ia memaksakan diri untuk terus bertarung, maka akan sangat merugikan. Terlebih lagi, pertempuran dengan klan Tato sudah dimulai. Zukuizi segera terbang ke langit dan membentuk segel di tangannya. Pedang merah berubah menjadi pecahan jiwa yang langsung membentuk sebuah segel aneh. Segel ini merupakan mantra yang diciptakan oleh Suzaku pertama, yang hanya bisa digunakan oleh setiap generasi Suzaku. Ketika segel itu menghantam jiwa emas, jiwa itu langsung hancur. Dutian menatap Zukuizi dan tertawa. Hahaha, di penghujung usiaku, bisa melihat pencuri tua sepertimu berada dalam situasi saat ini sangatlah memuaskan. Wajah Zukuizi langsung memerah dan asap keluar dari kepalanya. Ia begitu emosi ketika diejek oleh Dutian. Namun ia berusaha menahan emosinya karena tujuannya sebenarnya adalah menunggu Dutian mengeluarkan jiwa keempat.
Dan benar saja, karena Zukuizi begitu keras kepala ingin melawan jiwa keempat, Dutian pun mengabulkannya. Meskipun syarat untuk memanggil jiwa keempat adalah dengan melepaskan kekuatan hidupnya. Ketika jiwa keempat muncul, Zukuizi langsung menyerangnya. Tetapi serangannya diblokir dengan begitu mudahnya. Bahkan ia dipukul mundur. Jiwa keempat meraung dan menyerap kekuatan dari 10 jiwa utama. Dan hampir sepertiga dari jumlah fragmen jiwa pada bendera 1 miliar jiwa. Dutian nampak begitu sedih karena jiwa utama adalah para seniornya. Ia berteriak, "Jiwa keempat, berhenti!" Rupanya ini semua adalah bagian dari rencana Zukuizi agar jiwa keempat melahap semua fragmen jiwa pada bendera 1 miliar jiwa. Lalu setelahnya ia akan menangkapnya. Tapi sayang, Dutian sudah lebih dulu menghentikan jiwa keempat dari proses penyerapannya. Dutian segera memerintahkan jiwa keempat untuk menyerang. Dengan cepat jiwa keempat terbang menuju Zukuizi. Zukuizi membentuk sebuah segel di tangannya. Dengan mengorbankan jiwanya, ia menggunakan sebuah domain penghenti waktu untuk menangkap jiwa keempat. Dan benar saja, ia berhasil melakukannya. Dutian hanya bisa menghela napas. Ia berbalik dan melihat goa tempat Wang Lin berada yang sebelumnya terbakar oleh api suci Suzaku dan menutup matanya. Ketika Zukuizi mengulurkan tangannya untuk menghabisi Dutian, tiba-tiba saja tawa muncul dari goa tempat Wang Lin berada. Tubuh Wang Lin segera terbang ke langit. Dari tubuhnya terpancar energi surgawi yang melimpah. Ia berkata, "Enyahlah!" Wajah Zukuizi berubah menjadi pucat. Dia merasakan sakit yang luar biasa pada jiwa asalnya, serta rasa takut yang tidak pernah ia rasakan setelah ia menjadi Suzaku. Ia bertanya, "Siapa kamu?" Saat Wang Lin membuka matanya, aura menakutkan segera keluar dari tubuhnya. Aura ini dapat membekukan segala hal di dunia. Ia menatap tajam ke arah Zukuizi, sehingga membuat tubuh Zukuizi bergetar dan keringat dingin keluar di dahinya. Sebuah suara keluar dari mulut Wang Lin. "Orang tua ini bertanya kepadamu, generasi Suzaku yang mana? Kamu harus berhati-hati dalam menjawabnya." Sementara Dutian, ia menatap Wang Lin karena dirinya sudah bersama Wang Lin dalam waktu yang cukup lama sehingga secara alami ia dapat menebak bahwa aura mengerikan itu bukanlah milik Wang Lin. Zukuizi awalnya tidak ingin menjawab pertanyaan dari suara misterius itu, tetapi tanpa sadar lidahnya berkata, "Suzaku generasi ke-14. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, "Atas nama Ye Woyu, orang tua ini tidak akan membunuhmu. Sekarang enyahlah." Ketika Zukuizi akan pergi, Dutian menghentikannya agar segera mengembalikan jiwa keempat. Wang Lin menatap Zukuizi. "Karena kamu ingin menggunakannya untuk melawan klan Tato, maka orang tua ini akan meminjamkannya kepadamu selama 3 tahun. Dutian nampak khawatir. Tetapi dia segera diam ketika Wang Lin menatapnya. Zukuizi menghela napas lega dan ingin segera pergi dari tempat itu. Tetapi Wang Lin kembali menghentikannya dan berkata, "Karena kamu sudah tahu identitas orang tua ini, maka kamu harus paham aturannya. Apakah kamu akan pergi begitu saja?" Zukuizi merenung sejenak lalu melambaikan tangan kirinya dan memotong 2 jarinya. Ia bertanya, "Senior, apakah 2 jari sudah cukup?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. Lalu Zukuizi kembali memotong jari lainnya. Wajahnya berubah pucat saat melihat Wang Lin menatapnya. Wang Lin berkata, "Enyahlah." Saat dalam perjalanan, pikiran Zukuizi dipenuhi banyak pertanyaan. Dia tidak habis pikir, Suzaku generasi kedua bisa-bisanya masih hidup dan berada di planet Suzaku. Padahal generasi ketiga Suzaku sudah bekerja sama dengan kultivator asing untuk menghabisinya. Bagaimana mungkin orang itu tidak mati? Sementara Wang Lin, setelah Zukuizi pergi, dia langsung terjatuh. Dutian segera mendatanginya dan berniat untuk membantunya. Tetapi Wang Lin yang masih lemah nampak membuka matanya. Dutian menatap Wang Lin dan bertanya dengan nada yang serius, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Lalu tiba-tiba terdengar sebuah suara dari tempat di antara alis Wang Lin. Ia nampak kesal terhadap Wang Lin yang buru-buru mengambil alih tubuhnya kembali. Padahal dirinya masih ingin bersenang-senang. Tubuh Dutian bergetar ketika sosok merah muncul dengan aura yang menakutkan.
Bersamaan dengan kemunculan sosok itu membuat langit gelap menurunkan hujan dan api suci Suzaku segera padam. Wang Lin tersenyum ketika jiwa asalnya kembali ke tubuhnya dan dia telah berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Ia teringat bahwa sebelumnya ia tidak bisa membantu Dutian ketika bertarung melawan Zukuizi. Karena pada saat Zukuizi menyerang dengan api suci Suzaku, ia bersembunyi di dalam manik penentang surga.